Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan. Terakhir kita cek terlebih dahulu adalah kita sudah bisa menambah data ke dalam aplikasi atau ke dalam database ya. Nah, untuk teman kali ini kita akan melanjutkan. Jadi selain bisa menambah data, itu kita juga bisa mengedit ya. Nah, ini udah ada datanya. Nah, saya kembali tambah data itu kosong ya datanya itu. Sekarang kita ingin edit. Jadi si data yang kita pilih itu akan tampil ke dalam form input. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing itu harus bisa memasukkan data yang untuk menyimpan data itu kita harus ada kelas ya. Jadi ini ada 3 data, kita harus pilih salah satu. Untuk penyimpan datanya kita membutuhkan kelas. Jadi kita buat dulu kelas sama seperti kelas login ya. Tapi ini khusus untuk user input. Jadi ada nama lengkap, password, terus ada jenis ya. Nah, jadi kelas yang kita butuhkan itu ada menyimpan sekitar 5 variabel ya. Nah, di sini salah, kita klik kanan new Java class ya. Kita samakan ya namanya biar tidak bingung, tapi ditambah input ya. Jadi itu maksudnya adalah kelas untuk menyimpan data user ya, input data user. Nah, di sini kita buat variabelnya sesuai data inputnya ya. Jadi kalau data inputnya ada 4, kita buat 4 variabel. Kalau ada 5, kita buat 5 ya. Pokoknya harus sama jumlahnya ya. Dan tipe datanya juga harus sama ya. Biasanya string ya. Biasanya untuk hasil input itu berupa string. Kecuali di bagian nanti combo box atau CB ya untuk jenis usernya. Nah, itu menggunakan tipe datanya objek ya. Kenapa objek? Karena yaitu kumpulan dari data ya. Karena combo box itu kumpulan data gitu ya. Makanya dia disimpan ke dalam objek. Nah, itu ya. Ini untuk keterangan itu tipe datanya objek. Ya, seperti biasa nanti di klik kanan ya, kita buat metode getter and setter ya. Ini untuk memudahkan saja, sebenarnya mau cara manual boleh, atau ini adalah cara cepatnya ya. Jadi intinya get itu untuk memanggil atau mengambil data ya. Kalau set itu untuk menginput atau merubah suatu data di dalam variabel. Nah, jangan lupa buat metode hapus ya. Jadi ini kalau datanya sudah tidak terpakai, kita hapus ya. Ini juga untuk keamanan ya. Jadi kita jangan lupa untuk membuat metode untuk mengosongkan data dari masing-masing variabel. Baik, selanjutnya kita cek terlebih dahulu ya. Jadi ini kita sudah membuat satu kelas
untuk menyimpan data. Jadi proses penyimpanan data itu di saat memencet tombol edit ya. Nah, jadi kita ingin data yang dipilih itu muncul di form input kalau kita menekan tombol edit. Berarti itu ada dua kondisi ya. Tombol mana yang ditekan, apakah edit atau tambah. Nah, itu. Jadi kita harus menentukan ya istilahnya mode dari pada saat user menekan tombol ya. Jadi kalau menekan tombol edit itu tipe datanya harus muncul di form input ya. Nah, ini udah sama ya jumlahnya. Kecuali mungkin untuk password itu tidak akan ditampilkan ya, karena memang tidak ada ya. Di sini kita tidak menampilkan password. Jadi hanya username, nama lengkap dan keterangan saja. Nah, di sini kita ke tombol edit. Nah, di sini jadi jangan langsung muncul ya. Jadi kita harus ada untuk istilahnya menentukan inputnya dulu. Jadi data yang dipilih harus dimasukkan terlebih dahulu ke kelas user input. Nah, di sini dicek terlebih dahulu apakah datanya dipilih oleh user atau pengguna ya. Nah, ini memakai perintah try catch ya. Try catch. Jadi try catch itu akan mengecek apakah user menginput. Kalau tidak menginput, maka catch akan menampilkan error ya. Dan kita tampilkan peringatan menggunakan J option pen bahwa data belum dipilih ya. Nah, di sini di bagian try itu kita isi ya nanti biar lebih jelas. Nah, di sini nanti try-nya itu akan mengecek ya, jadi pilih atau tidak. Oh, ini ada yang kurang ya. Jadi harusnya kalau belum dipilih itu akan muncul ya. Nanti kita tambahkan dulu saja di bagian try-nya ya. Di bagian try-nya kita buat dulu data yang dipilih. Jadi pokoknya setiap data yang dipilih itu akan disimpan ke kelas yang tadi kita buat. Nah, di sini kita pakai perintah seperti biasa ya, plugin user input set ya. Jadi untuk merubah data kelas itu pakai set, metode set. Nah, kita ambil dari tabel ya. Nah, di sini namanya JTable. Oh, bukan JTable ya, tapi user. TBL user ya. Dan udah dirubah. TBL user pakai get value add. Nah, itu artinya maksudnya mengambil nilai yang ada di baris keberapa, kolom berapa gitu ya. Nah, itu kita harus buat dulu ya, buat dulu variabel baris. Jadi itu variabel baris itu diambil dari user menginput baris keberapa ya. Nah, ini dengan integer ya karena berupa angka. Kita dengan menggunakan metode get select row. Nah, itu jadi itu tergantung user ya. Kalau dia baris keberapa yang dipilih, nah itu otomatis ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah 1. Nah, angka 1 itu adalah indeks ya, indeks kolom ya. Indeks kolom yang ada di tabel gitu ya. Nah, di sini karena berupa objek warna merah ya tipe datanya, jadi harus kita rubah dulu ke string gitu ya. Pokoknya kalau untuk variabel get value add itu
tipe datanya objek ya, jadi harus dirubah ke string. Kenapa string? Karena tadi ya di kelas inputnya itu string. Nah ini ya, kita lihat itu angka 1 itu dari kolom ya. Jadi kolom itu dimulai dari angka 0 atau indeks 0 ya. Itu username itu ada di indeks 1 ya. Nah itu kan belum dipilih ya, jadi integernya masih 0. Nah itu integer barnya masih 0, belum dipilih, jadi timbul peringatan ya. Nah, makanya harus diklik terlebih dahulu. Nah, artinya biar barisnya diketahui baru bisa muncul ya, seperti itu ya. Jadi si user itu harus memilih dulu baris keberapa yang ingin dirubah datanya gitu ya. Jadi memakai get value add, tapi dia membutuhkan nilai baris sama nilai kolom ya gitu. Nah, untuk kolom itu memakai indeks ya, jadi dimulai dari angka 0 dari arah kiri ke kanan ya, seperti itu. Nah selanjutnya setelah username kita mengambil nilai nama lengkap ya, sama itu sebenarnya sama saja ya, plugin user input nama lengkap ya. Nah, di sini yang bedanya itu hanya kolomnya saja ya, jadi itu kolom indeks 2. Yang terakhir adalah kita mengambil nilai keterangan ya. Jadi intinya di metode edit itu selain menampilkan input, form input, kita juga harus merubah ya. Jadi menyimpan data-data yang dipilih ke dalam kelas user input ya, seperti itu. Jadi nanti baru data yang dari kelas user input bisa ditampilkan di form inputnya gitu ya, seperti itu. Nah, kita perhatikan ya, controller user input frame itu di sini kita buat metode ya. Jadi tadi datanya sudah disimpan. Nah sekarang kita tinggal menampilkan ke form user input. Nah, di sini kita harus buat dulu metode untuk menampilkan data ya. Nah, jadi nanti data dari kelas input masuk ke text box, masuk ke combo box ya. Jadi kita memakai perintah untuk text box itu get text, set text, maaf ya. Jadi memakai perintah set text, plugin user input. Nah ini baru get text ya, atau get itu disesuaikan. Kalau untuk username pasti get username, nama lengkap, get nama lengkap, dan keterangan juga sama ya, memakai get juga gitu ya. Tapi untuk jenis ini pakai selected item ya. Nah, tapi kalau kesannya sama, get keterangan, karena tipe datanya sudah sama objek. Nah, ini sudah dibuat tampil datanya. Nah si metode tampil data ini kita panggil ya, kita panggil pada saat form dibuat, yaitu di controller ya. Jadi controller saat user menekan tombol edit ya gitu. Jadi disimpan di rubah data. Jadi, nanti kalau usernya memilih baris keberapa, maka datanya akan ditampilkan begitu kita. Nah ini sudah tampil ya, karena itu memakai perintah tampil data seperti itu. Nah ini sudah bisa ya menampilkan data.
sekarang kita tinggal bagaimana caranya menyimpan ya. Nah, karena ini kita menggunakan tombol yang sama ya. Kalau tambah itu kan simpan ya. Nah, kalau rubah itu harusnya jangan simpan ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, kalau simpan lagi kan akan error ya, karena ada primary key yang sama. Artinya username itu kan primary key ya. Jadi kalau kita simpan lagi itu akan error. Makanya kita harus rubah tombol simpan ini jangan simpan ya, tapi kita ganti ya tulisannya itu menjadi rubah gitu ya. Nah, itu sama kita simpan di controllernya ya. Jadi kita kontrol dulu. Jadi kalau simpan itu kan yang dijalankan ini ya, button simpan itu akan menjalankan perintah untuk menyimpan data yang baru. Nah, makanya di sini kita buat dulu button simpan, kita set text terlebih dahulu ya. Jadi kalau simpan berarti ya button simpannya tulisannya simpan ya. Nah, kalau selain itu maka tulisannya rubah ya. Nah, seperti itu. Maka di sini nanti akan ada dua kondisi ya. Jadi saat disimpan dicek dulu apakah buttonnya simpan atau buttonnya rubah itu ya. Seperti itu. Karena nanti perintah simpan itu dengan insert ya, menyimpan data, sedangkan untuk rubah itu dengan perintah update ya. Jadi akan berbeda prosesnya. Nah, ini udah rubah ya tombolnya, jadi sesuai kondisi. Sekarang kita harus memisahkan ya. Kita harus memisahkan. Di sini kita buat metode simpan data ya. Jadi kita harus memisahkan grup atau blok program. Jadi kita cut ya blok program untuk menyimpan data. Kita simpan di metode simpan data. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti di button simpan kita tinggal panggil metodenya. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu si tombol simpannya itu apakah simpan atau rubah. Ya, seperti itu. Jadi jika simpan maka akan dipanggil metode simpan ya, yang tadi udah kita buat sebelumnya gitu ya. Itu dengan cara mengecek getText, lalu apakah simpan tulisannya ya. Maka kita panggil metode simpan data. Nah, yang tadi udah kita rubah ya. Jadi ini untuk memperingan lah ya, biar dalam satu tombol itu tidak terlalu panjang blok programnya. Sebenarnya sih bisa saja ya kita buat, nggak perlu membuat metode baru. Cuma ini untuk meringankan ya, biar mudah untuk dibaca. Nah, untuk selain simpan berarti rubah data. Nah, ini rubah data error ya. Jadi kita harus buat dulu metode rubah data. Nah, untuk metode rubah data ini ada, sebenarnya Bapak jelaskan dulu ya. Ada dua kondisi ya. Jadi di sini untuk rubah data sebenarnya sama seperti simpan, hanya itu ada perbedaan di password ya. Jadi kalau untuk password itu, kalau passwordnya tidak diisi, itu password tidak akan berubah ya. Jadi hanya data lain yang berubah. Sedangkan kalau passwordnya diisi, maka semua data termasuk password itu harus dirubah ya. Jadi di sini sama, kita cek dulu passwordnya. Isi passwordnya itu ada atau tidak ya. Kalaupun ada, dicek lagi apakah sama atau tidak ya. Pertama kita cek dahulu tentunya ya,
cek dahulu si password itu kosong atau tidak. Kalau kosong itu perintah, nanti di perintah SQL-nya berbeda ya dengan kalau passwordnya diisi ya, seperti itu ya. Yang pertama kita cek dulu passwordnya kosong atau tidak ya. Nah, ini jika password yang pertama itu kosong ya, ini pakai tanda kutip saja ya, tanda kutip kosong. Nah, jika tidak kosong berarti passwordnya diisi ya. Nah, ini juga dicek lagi ya, si passwordnya itu sama atau tidak antara password 1 dengan password 2. Jadi biar user itu bisa merubah data tapi tanpa merubah password ya, seperti itu. Nah, di sini kalau passwordnya tidak sama akan ditampilkan keterangan ya, peringatan kalau password tidak sama. Tapi kalau kosong itu kan tidak masalah ya. Kalau dikosongkan misalnya antara password 1 dengan password 2, nah itu nggak perlu ada peringatan. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi ada dua kondisi. Jadi kalau password kosong dan kalau password diisi ya. Nah, untuk jika password kosong itu sama ya, kita buat string SQL-nya terlebih dahulu ya, dengan menggunakan update untuk rubah data ya. Update nama tabel, set kolom yang ingin kita rubah gitu ya. Jadi nama lengkap sampai keterangan. Jadi ini set nama dengan tanda tanya ya. Nah, ini tanda tanyanya nanti akan dirubah, akan diisi ya. Untuk keterangan juga sama, dan ya untuk nama ini karena dia primary key jadi nggak bisa dirubah ya. Jadi untuk primary key jangan dirubah ya. Ini akan menjadi patokan ya. Jadi where, patokan where. Jadi untuk proses update itu kita harus memakai patokannya where. Jadi jika. Nah, jadi yang hanya bisa dirubah hanya nama lengkap sama keterangan ya. Itu kalau passwordnya tidak diisi ya. Sama memakai perintah try catch ya. Nah, di sini jadi nanti perbedaannya itu ada di perintah update-nya ya. Jadi kalau ini adalah contoh kalau user tidak menginput password ya. Jadi anggap passwordnya tidak dirubah ya. Ini sama, kita ambil prepare statement dulu ya. Variabel connya sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita set string ya. Nah, ini dari tanda tanyanya ke berapa? Ini tanda tanya yang pertama ya. Kita rubah nama lengkap ya, ini angka 1. Nah, ini kita ambil dari txt nama getText ya. Jadi kan getText tadi udah diisi ya oleh oleh metode tampil data ya. Nah, selanjutnya tanda tanya kedua itu keterangan ya dari combo box. Nah, ini combo box itu tipe datanya adalah objek ya. Jadi ini harus dirubah ke dalam string. Nah, seperti ini ya. Kita dulu ini ada yang kurang sepertinya. Ini kita akan untuk combo box itu ini sama harusnya ya dengan yang ini.
kayaknya sudah sama. Coba kita hapus dulu, mungkin ada yang jadi ini untuk jadi string dulu ya. Kita coba cp jenis masih error. Kalau gitu kita samakan dengan yang di atas ya, kita masih error ya, tapi mungkin di sini sedikit ada. Begitu kita kopikan saja ya, kita tapi sudah sama. Baik, kalau gitu kita coba kopikan saja ya dari yang atas. Oh iya ya, tadi salah ya, set ya, harusnya get ya, harusnya get. Jadi itu kesalahannya di situ ya. Jadi selanjutnya untuk yang tipe yang tanda tanya ketiga itu adalah username ya, atau patokannya ya, where ya. Itu kan tanda tanyanya ada 3 ya, jadi set stringnya juga ada 3. Nah ini sama, setelah semuanya ada kita execute update ya. Kita jalankan. Nah jika berhasil maka tampilkan peringatan ya, dan kembali ke form user, ke frame user atau ke tabel ya. Nah itu adalah jika passwordnya kosong ya. Jika passwordnya kosong maka perintahnya seperti ini. Nah jika passwordnya ada atau diisi, nah kita tinggal copy saja sebenarnya ya, sama sih, cuma nanti bedanya di SQL nya saja. Jadi kita copy paste ya, awas jangan sampai salah mengcopy pastenya. Sepertinya ada yang salah kayaknya. Try-nya kurang catch ya, try-nya kurang catch. Kita ulangi, jadi harusnya sampai catch. Kita copy, kita paste. Nah ya, nah di sini jika passwordnya sama atau sudah diisi, nah di sini kita tambahkan ya di query-nya, berarti si password harus bisa diupdate gitu ya. Jadi kita sisipkan password sama dengan tanda tanya ya, berarti itu ada di posisi kedua ya. Nah berarti keterangan itu dirubah posisi 3 dan username di posisi keempat. Nah jadi posisi keduanya itu sama password. Nah itu terserah mau pakai password 1 atau pakai password 2 ya, karena kan harus sama ya, dianggapnya sama. Nah ini sudah sebenarnya cuma itu ya perbedaannya ya. Jadi kalau yang passwordnya kosong itu nggak perlu merubah password, sedangkan kalau passwordnya ada itu harus dimasukkan passwordnya ya. Kita coba edit, kita rubah. Kalau ini primary key jangan bisa dirubah ya, username itu jangan bisa dirubah. Ini kita ganti saja yang nama lengkapnya, kita ganti misalnya. Lalu kita coba juga jenisnya rubah. Nah langsung berubah ya. Nah itu. Nah ini bagaimana caranya ya biar user tidak bisa merubah nama ya atau username. Itu sama kita harus ditutup ya, atau biar tidak bisa diedit lah gitu ya ceritanya. Jadi di bagian controller, nah ini kita si txt username-nya itu editable-nya dimatikan ya. Jadi set editable ya dimatikan atau di false.
untuk yang simpan ya, kalau yang simpan mah itu ditampilkan ya, bisa diedit artinya ya, jadi true. Kalau yang rubah itu di false ya, jadi tidak bisa diedit. Jadi kita coba ya. Jadi itu karena namanya primary key itu jangan bisa dirubah ya. Aduh, kan tidak bisa diklik ya, karena editable-nya false, set editable-nya false. Nah, ini karena primary key ya, jadi nama itu primary key jangan bisa dirubah. Pokoknya kalau ada ada data yang dari kolom primary key itu jangan bisa dirubah, karena itu menjadi patokan ya, patokan saat kita mengupdate, jadi perintah where ya. Karena kalau primary key kan unik ya, sifatnya unik. Kita pilih ya. Nah, ini datanya tampil ya. Sekarang kita akan coba jika passwordnya kita ganti ya. Misalnya yang admin ini kita ganti passwordnya ya. Nah, ini passwordnya tidak sama ya, kita ganti menjadi 123 ya. Kita berhasil. Kita coba keluar admin, kita coba 12345. Nah, ini salah ya, 123. Nah, berarti password juga sudah terupdate ya. Jadi seperti itu ya. Jadi si aplikasi akan mengecek apakah passwordnya diisi atau tidak ya. Kalau passwordnya tidak diisi, maka tidak akan update password ya. Tapi kalau passwordnya diisi, maka update-nya dengan passwordnya juga ikut berubah ya, seperti itulah ya. Jadi itu sudah kita untuk proses edit. Sekarang yang terakhir adalah kita proses delete ya, atau hapus gitu ya. Nah, untuk hapus sebenarnya sama ya. Jadi di sini sebelumnya kita harus menghapus dulu ya data yang kita simpan di kelas user input ya, dengan perintah plugin user input hapus gitu ya. Jadi setiap berubah data itu kita hapus datanya. Selanjutnya kita ke hapus. Jadi sama, kita klik kanan, nanti kita cari event ya. Ini masih kosong. Sama, kita cek dulu apakah datanya dipilih atau tidak ya. Ini kita ambil salah satu nilai ya. Jadi kita ambil yang username
dalam hal ini mungkin kita ambil nilai yang primary key ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam variabel username. Nah, di sini kita harus ada konfirmasi terlebih dahulu ya. Ini menggunakan JOptionPan. Nah, tapi ini bedanya bukan show message ya. Nah, di sini tapi menggunakan show confirm ya. Show confirm dialog. Nah, di sini maksudnya nanti akan ditampilkan. Jadi sebelum data dihapus, user harus menekan tombol dulu ya, yes atau no gitu ya. Nah, ini untuk yang variabel ketiga, ini artinya judul ya, judul dari dialognya. Ini JOptionPan, yes or no option gitu ya. Nah, ini jika tombol yes ditekan, maka nilai oke akan 0 ya. Ini if oke 0, maka itu akan dilakukan proses penghapusan ya, seperti itu ya. Sama kita siapkan query-nya. Try catch ya. Nah, kita kenapa pakai try catch, selalu pakai try catch, karena blok untuk program akses database itu diwajibkan ya. Jadi blok program akses database itu diwajibkan untuk melakukan try and catch ya. Kenapa? Agar si program itu tidak nge-freeze, atau nge-freeze itu jadi tidak bengong lah ya istilahnya ya, seperti itu gitu ya. Jadi harus pakai try catch. Jadi jika akses database-nya error atau ada kesalahan, maka si aplikasi akan memberitahu kesalahannya apa gitu. Dia akan dicek terlebih dahulu lah istilahnya. Nah, di sini settingnya hanya satu ya, karena hanya merubah dengan username tertentu ya. Karena username itu kan bersifat unik ya, jadi tidak ada yang sama. Jadi merubah datanya hanya satu saja. Nah, seperti ini ya, admin login. Nah, bisa kita hapus, maka akan peringatan dulu ya dengan JConfirm dialog yang tadi ya. Nah, ya ini. Nah, bisa terlihat ya. Jadi saat dihapus, nah begitu kita tombol yes, maka akan dijalankan. Nah, ini kenapa masih ada? Kita refresh. Nah, ini akan datanya yang terbaru ya. Nah, ini datanya belum otomatis baru ya, jadi kita harus panggil lagi ya, data load. Kita panggil kembali data load setelah data dihapus. Nah, kita simpan di blok program ini ya. Jadi, agar data yang ditampilkan langsung data yang terbaru, atau si tabel mengambil data lagi lah ya, seperti itu. Nah, ya, ini kita hapus seperti itu ya.
Jadi langsung datanya terupdate dengan data yang terbaru dengan perintah data load. Jadi seperti itu, kita sudah bisa menambah data dan sudah juga bisa mengedit data ya, atau merubah data. Dan yang terakhir, kita pun sudah bisa menghapus data ya. Jadi sudah lengkap ya tutorial root kita kali ini. Jadi untuk aplikasi Java dengan database sudah bisa kita terapkan, tentu saja dengan dasar-dasar yang telah Bapak kasih ya dari beberapa video sebelumnya gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Terima kasih.